Hai, balik lagi bersama gue Oka Bryansyah di acara Bisik Bincang Asik bareng Zoni It. Sebelum gue bisik-bisik sama salah satu orang ini, jangan lupa tekan subscribe, tombol lonceng, terus follow Instagramnya Berbisik sama liatin instastorynya Berbisik karena banyak kejutan buat lo semua. Oke? Hai Pak. Hai. Tahan dulu. Jadi Ipa ini adalah salah satu foundernya Zona It, profesinya sebagai dokter. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terus anak sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Pekerjaan sehat? Itu yang lagi agak cukup menyita waktu ya semenjak pandemi ini ya. Lu kan dokter nih. Kayaknya gue dokter ya. Kayak dokter ya. Wah, dokter ini income aman gak sih sebenarnya? Income apa nih? Keuangan. Oh, okay. 2020 karena gue concern dengan yang namanya income. Oke. Jadi. Sorry, bentar. Okay. Income karena gini loh, pandemik ini virus itu kapan sih nyampe di Indonesia? Kalau nggak salah sekitar akhir Februari dan atau awal Maret ya. Dia itu mulai masuk, terus awalnya dari cuma 5 orang, terus tiba-tiba udah mulai menyebar. Jadilah yang paling banyak itu mulainya adalah Maret. Kurang lebih Maret, sekitaran Maret. Yes. Dan di bulan lo udah masuk garda terdepan itu di bulan apa? Dari awal gue Maret. Di saat yang lain How masih. You feel? Ya, di saat yang lain masih kayak bingung, takut, gue jadi nggak ya, jadi volunteer nggak ya? Gue malah mengajukan diri. Malahan diem-diem sih dari kantor gue. Jadi lu volunteernya? Enggak, awalnya kantor gue nggak memberikan volunteer gitu kan. Jadi gue kayak nyoba daftar di luar dari kantor gue. Tetap di Pemda, tetap di DKI Jakarta. Ada listnya? Yes, ada. Gue daftar sendiri di luar kantor. Terus dari kantor juga ternyata mengadakan volunteer untuk COVID. Nah itu dia, teman gue pada nolakin. Ya gue aja yang maju sendiri. Hanya lu sendiri? Tadinya gue satu-satunya dokter perempuan yang mengajukan diri ya, bukan mau mengajukan diri. Gitu. Oke. Berani juga lu ya? Ya, kan saudaranya Oka ya nggak sih? Jadi Ipa ini sepupu jauh gue banget. Banget ya. Kenapa gue bilang dia dokter gaul? Dia mengerti anak-anak milenial, walaupun gue udah nggak milenial sebenarnya. Gen Z dia, Gen Z. Gue Gen Z. Lu milenial gak sih? Milenial ya? Gue milenial dong. Tapi otak lu nggak milenial. Oke. By the way, lu kan mengajukan diri, berarti permohonan kan ya? Diri sendiri. Iya. Berarti lu enggak sih? Gue jadi agak shock nih. Lu pasti kan berpikir dengan total itu, ini kan virusnya fenomenal, yes, viral banget. Terus tiba-tiba lu menjadi volunteer, wow. Jadi gue pribadi sendiri gue menyukai tantangan ya kan. Gue suka seru gitu, hal-hal yang seru. Gue Cancer. Oh pantas. Mak gue Cancer. Yes. Oke, lu suka tantangan. Gue suka hal-hal yang baru, terus yang mungkin orang lain masih menolak, gue mau ikut gitu. Ya misalnya salah satunya menjadi volunteer. Karena ini juga bukan hal pertama gue menjadi volunteer gitu. Terus ya gue berpikiran bahwa gue tahu jenis virusnya, gue tahu gimana pencegahan penularannya, jadi ya why not gitu. Lu memakai nggak ada ya, istilahnya nggak ada yang perlu gue takutin karena hidup gue sendiri udah menakutkan. Lu jangan curhat di sini Pak. Tapi nggak apa-apa sih, nanti gue curhat-curhat ya. Enggak. Jadi Pak ini punya satu anak umur lu berapa? Kemarin baru ulang tahun, 8 tahun. 8 tahun. Seru banget sih ya. Kaila. Akila. Ponakan gue aja gue lupa, maaf. Tuh, gaul kan, brengsek katanya. Gue suka IPA itu ceplas-ceplos, nggak perlu ada pencitraan, nggak perlu ada yang namanya ya udah lu lepas bebas aja gitu. Ya, tapi kadang-kadang suka malu-maluin kan. Malu-maluin banget sih.
Oke, lu selain yang lu rasakan itu ya karena lu kan menyukai tantangan, menyukai yang namanya apa ya? Ini kan activity yang di luar controlling buat gue nih ya, buat gue itu berpikir 1000 kali pak gitu loh. Karena ini kan virusnya benar-benar viral banget. Virusnya benar-benar yang out of the box ya nggak sih? Iya. Oh sorry. Benar. Terus kok lu kan punya anak kecil. Ya, semua orang juga nanya kayak gitu sih. Lo nggak takut ketularan ke anak lo Iya. apa? Tapi ya seperti yang tadi gue bilang, gue tahu cara pencegahannya. Jadi ini awal-awal banget ya, awal-awal banget begitu gue pulang praktek. Bener-bener abis gue nutup pintu, gue telanjang. Terus kayak nyokap gue sendiri udah nyediain ember isi Baiklin gitu. Memang gue udah pesen kan. Mandi Jadi lu pakai Baiklin? bukan. Oh. Jadi begitu gue buka pintu, gue lepas pakaian semua, gue rendam di Baiklin. Habis itu Oh, baru gue oke. langsung mandi. Gitu. Jadi setengah jam sebelum gue pulang, gue udah hubungin nyokap gue untuk nyiapin ember itu buat baju gue. Terus kan anak lu biasanya pulang kan manggilnya apa? Umi. Umi. Umi bener. Jadi anak lu kan biasanya kan beraktif sih Kayla itu Iya. kan. Umi apa? Iya banget. Awal-awal tuh kayak ya pasti ini dirasain semua tim medis sih ya, tenaga medis ya. Kayak nggak bisa langsung meluk anaknya begitu pulang ya kan. Cuman alhamdulillah anak gue ngerti sih, kayak baru ketemu dia langsung kayak udah sana mandi gitu. Jadi gue nggak perlu menjelaskan panjang lebar, gue cuma bilang ntar dulu ya Umi belum mandi, tunggu mandi baru pelukan. Dan dia ngerti sih alhamdulillah. Tapi kan sebelum lu sebagai volunteer ini lu kasih tahu ke anak lu dulu kan. Iya, dan sekarang pun anak gue taunya gue dokter COVID. Dokter COVID, oke. Iya, Terus ini kan lu menjalankan ini ya sampai sekarang masih kan? masih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan, Pak? Dari Maret ke Desember, coba itu gue dokter kan bukan matematika. Oke, Udah ada kurang lebih 9 bulan iya. ya. Kan ini volunteer, pasti lo ada uang transport gak sih kayak gitu-gitu? Ya sebenarnya aduh gimana ya, gue nggak enak juga sih kalau ngomongin soal duit ya. Pasti banyak yang berdampak Iya, cukup karena parah ya, ya untuk maksud gue pandemi gitu. ya. Cuman alhamdulillah untuk tenaga medis sendiri masih lancar loh. Dibayar kan? Iya, masih dibayar. Walaupun volunteer kan? Yes. Dan semua yang media bilang dapat insentif, dokter, tenaga medis semuanya itu benar kok. Itu benar ya? Iya. Jadi lu setiap masuk, lu swab terus dong? Apa rapid terus? Maksudnya tiap masuk kemana nih? Ke rumah sakit? Pulang, masuk, dan keluar, lu Untuk 4 bulan terakhir sih gue menjadwalkan sendiri ya, nge-swab 2 minggu sekali. nggak sakit Pak hidung lu bareng-bareng? Kan hidung gue gede pak. Ya, gue punya satu perawat sih yang udah buat istilahnya pegangan gue lah. Jadi gue nggak mau di-swab sama orang lain selain dia. Itu udah paling enak. Karena dia udah tahu selah. Iya. Ya, oh oke. Dan dia emang kalau setiap nge-swab nggak sakit sih. Gue walaupun finish tetap gue swab tuh sakit loh. Iya. Ya tergantung ya. Yang meng-swabnya ya. Iya betul, dan Oke. dan reaksi dari kitanya, maksudnya kalau misalnya kita semakin stres atau malah goyang-goyang kan biasanya kalau orang panik Iya, gitu goyang. kan, itu yang bikin sakit sih sebetulnya. Oke, lu berarti lu awal Maret ya. Yes. Terus garda terdepan nih, yang 100 dokter meninggal itu, gue kurang banyak dapat informasi yang clear. Lu bisa kasih tahu nggak? Itu kenapa bisa meninggal dengan 100 orang dokter itu? Ya, Apa Kita sih, penyakit kita- bawaan? Apa emang kelelahan? Apa mereka emang ada? Ya, dokter pun juga manusia ya. Rasa panik, rasa parno, rasa aduh gimana pasti kan apa ya, stigmanya lu nih dokter, stigmanya keluar dari rumah sakit lu nanganin covid pasti tetangga lo, temen lo. Gue awal muasal juga ingat nggak pernah gue, Iya. Pak kita nggak mau ketemu, Iya. jangan deh. Akhirnya lu Iya, betul, membuat betul. stigma sendiri kan. Iya. Padahal sebenarnya pribadi gue nggak merasakan hal itu gitu. Tapi ya,
ada nggak sih dampaknya terhadap lu punya pekerjaan gitu? Kalau gue sih orangnya cukup cuek ya, maksudnya ketemu orang sih tetap ketemu orang, gue tetap dengan protokol kesehatan ya, kita pakai masker, jaga jarak, kayak gini jaga jarak. Soalnya sebelum pandemi kita nggak pernah sejauh ini Iya. loh. Gue tuh sama Ipa malah dibilang kayak orang pacaran, malah dibilang incest ya, gara-gara sepupuan gitu. Tapi saking akrabnya kita ya kita mah gila-gila aja ya. Tapi gue jujur aja 9 bulan ini gue belum pernah ke mall. Lu belum pernah ke mall? Yes. Kurang kampung dong lu. Iya, gue Lu naik eskalator orang bingung ya? kampung banget. Eskalator. Jadi gue kayak Jatuh aduh ya ya, Allah dia. kapan ya gue bisa ke mall, bisa nonton bioskop. Udah buka lu bioskop. Iya. Hari ini kalau tanggal 16 Hari ini, kapan? 16 besok. Wonder Woman. Wonder Woman apa sih? Bener Gak ya? tahu Wonder deh, Woman. gue masih takut sih Masih kalau takut ya? gue ya. Tapi kalau kalian mah yang penting jaga protokol kesehatan aja. Gue takutnya apa? Bukan gue yang ketularan, tapi justru gue menulari gitu. Karena secara gue tenaga medis, entah gue nanti karier, ya karier itu adalah gue membawa virus, tapi gue nya nggak bergejala gitu. Nanti gue bisa nularin ke siapa, itu yang gue takutin sih. Bukan gue takut ketularan, enggak, dan bukan gue sok berani juga sih. Ya, Amit-amit amin. Ya lillahi ta'ala aja lah ya. Oke, Pak. Jadi nyokap lu setiap lu pulang dari rumah sakit menyiapkan itu semua, hebat juga ya. Ya, luar biasa banget nyokap gue. Gue sih paling gue concern ke anak sih. Tapi selama ini aman ya anaknya. Aman sih. Lu swabin untuk dia keluarga. juga, dia Ya. rapid juga. Ya. Dulu kan rapid pertama kali nyampe tuh mahal banget. Semahal itu karena gue pernah nyoba gue ngetes gitu kan semahal itu. Sekarang rapid udah nggak ada artinya ya. Iya, bukannya nggak ada artinya sih, maksudnya tidak terlalu Signifikan. sensitif. Oh oke. Ya, jadi masih tetap misalnya lo udah rapid, mau rapid antibody, rapid antigen, dengan hasil reaktif, lo tetap harus swab sih, biar lebih make sure. Jadi Pak, lo berapa nanganin nih selama 9 bulan? Kasus pasien Gue nggak pernah hitung pasien sih, banyak ya. banyak banget. Terus lo, gue sampai saat ini agak sedikit sorry ya, ini opini gue ya, gue agak sedikit kurang percaya dengan nama COVID. Karena buat gue COVID itu virus. Lebih berat lagi adalah TBC, DBD, terus demam cikungunya gitu loh. Kalau virus ini kan lo cuma hilang 14 hari, tapi kenapa stigmanya masyarakat itu bahwa virus ini bikin mati, virus ini bikin lo ini anu. Nah, kan sebagai lo dokter garda terdepan, lo harus mengasih edukasi dong buat tetangga, minimal saudara-saudara lo. Nah, lo kasih himbauan ke mereka tuh seperti apa sih? Oke, mungkin udah banyak ya penyakit-penyakit yang kita tahu, kayak misalnya AIDS, ya TBC dan lain-lain itu memang lebih, kalau sekarang gue udah bisa bilang bahwa lebih menyeramkan daripada COVID gitu. Tapi pada awalnya COVID ini kan dia baru, kita nggak tahu cara penularannya gimana, dan tetap kita ambil adalah penyakit terberat yaitu Ebola. Makanya kita harus pakai yang lo pada tahu tuh baju astronot ya kan. Iya. Karena Ebola sendiri itu dia bisa menular lewat kulit. Gitu. Udara juga nggak sih? Udara, kulit itu dia bisa nularin. Jadi tetap kita pakai APD ya, alat pelindung diri seperti standarnya Ebola. Karena kita nggak tahu penularannya dari mana, dan sekarang pun penelitian masih terus berlanjut tentang cara penularannya, terus gejala-gejalanya, sampai yang terbaru ini adalah vaksinnya sendiri. Lo mau vaksin? Kenapa? Lo akan vaksin? Oh iya, kalau gue sih, gue insya Allah akan vaksin. Karena gue nggak tahu ini virus akan berkembang atau gimana, belum ada penelitian lebih lanjut gitu. Jadi gue cari amannya adalah memvaksinkan diri gue sendiri. Jadi lu semacam rumah contoh buat teman-teman Yes. yang lain gitu ya. Apalagi terutama untuk yang anti vaksin. Gue sih anti vaksin. Yes, Oke. I know. Karena gue gak percaya COVID. Bukan gak percaya ya.
mungkin gue harus mempelajari lebih lanjut, makanya gue nanya sama lo hari ini gitu loh. Nah, vaksin kita kan ini bayi kita udah vaksin nih. Sekarang lu kan apa perbedaan vaksinnya untuk saat ini pandemik apa sama vaksin bayi itu pasti kan imun tubuh lu juga kan yang dibungkus supaya menjadi lebih baik atau apa gimana tuh? Kalau vaksin itu adalah dia virus atau bakteri yang dilemahkan. Oke. Ketika bayi itu kita dapat 5, yaitu BCG, iya, polio. Nah itu setiap vaksin itu udah ada penyakitnya sendiri, kayak misalnya polio kan, tahu kan yang lumpuh. Terus BCG untuk TBC. Karena apa? Karena kita udah termasuk istilahnya, kalau istilah COVID sekarang zona merah untuk TBC. Dan itu belum pernah berubah. Untuk di Indonesia masih zona merah untuk TBC. Nah, untuk COVID sendiri vaksinnya ya beda. Isi vaksinnya itu adalah coronavirus sendiri yang dilemahkan. Berarti bisa jadi baik kalau ini vaksin bekerja dengan baik, dari bayi udah bisa disuntikin dong? Untuk usia, gue belum baca sih, maksudnya setahu gue umur tua ya nggak bisa. Lu udah tua kan? Enggak, setahu gue sih umur 60 ke atas ya nggak boleh sih untuk vaksin corona ini. Setahu gue ya, tapi kalau misalnya ada info terbaru nanti akan dikasih tahu lagi di bisnis selanjutnya. Bisa aja nih dia marketing biar diri nonton sendiri. Terus ya nggak? Siapa tahu kepo mau vaksin. Sama gue juga. Gue sih yang kepo beneran, karena gue ya balik lagi gue nggak terlalu percaya COVID sih, tapi gue harus mempelajarinya. Maksudnya itu kan ya nggak ada salahnya gue kan. Betul. Ya dong. Betul. Gitu loh. Terus income lancar tadi kan lo bilang lo nggak ada potongan nggak sih gaji? Potongan apa nih? Kan ada potongan berapa persen apa gitu. Okay. Kalau jadi lo volunteer dibayar, terus gaji lo juga digaji kan? Lo di balai kota kan? Iya, tetap dapat gue UMR, tapi untuk tunjangan ya karena gue volunteer jadi kan nggak masuk setiap hari tuh, ya paling potongannya dari situ sih. Si gaji lo ini? Tunjangan. Tunjangan. Lumayan tunjangan ya? Harian. Ya masa gue nggak masuk terus mau dibayar? Ya gue juga nggak enak lah aja. Tapi sebenarnya juga butuh ya. Butuh banget ya gue. Kan, butuh banget. Pasti lah butuh, apalagi pandemik begini. Jadi sebenarnya income lo nggak ada masalah ya. Untuk sebagai dokter nggak ada masalah ya. Nih gue denger nih ya. Katanya kalau lo gue boleh minum nggak? Minum kita minum. Lo aus ya? Iya habis. Oka ini cerewet loh guys. Bukan cerewet, gue tuh orangnya pengen tahu. Karena kepengen tahuan gue juga pengen berbagi dengan kalian semua nih. Oke. Iya kan? Nah, bener nggak sih apa ya? Maaf ya. Okay. Marah nggak lo ya? Mudah-mudahan nggak marah. Katanya kalau ini ada konspirasi. Oke, masalah konspirasi sejujurnya sih gue nggak tahu ya. karena gue bukan bagian di situ, maksudnya gue bukan meneliti ini konspirasi atau enggak gitu. Kalau gue sih pada dasarnya adalah ada virus, ya gue sebagai dokter, sebagai tim medis, tenaga medis, ya gue membantu udah gitu. Anggaplah sebagai ladang amal. Oke. Jadi lo nggak bisa gue kutak-atik ya masalah konspirasi ya. Oke. Bang asik nih kalau soal konspirasi. Mungkin kalau konspirasi bisa nonton musik selanjutnya. Kita akan cari tahu gitu ya. Oke, ya gue tuh sebenarnya banyak sih pertanyaan yang soal konspirasi. Kalau lo nggak bisa jawab ya apa-apa sih Pak. Sedih sih sebenarnya aku, tapi emang harus tetap berjalan ya ini ya. Demi kestabilan negara. Katanya Bapak kena. Bapak, wakil, dan beberapa timnya kena sih. Doain ya biar cepat sembuh. Iya. Jangan sebel-sebelan mulu nih kayak dia. Ya gimana pun juga Bapak lo dan kita sih. Cuman masalah
eh, pasien tuh udah berapa sih total? Total Kurang lebih. ya udah ribuan. Untuk di Jakarta sendiri mungkin udah 4 ribuan. Per kapan ya? Gue terakhir lihat itu, gue lihat aja udah tanggal 4. Gue udah males lihat gitu. Iya ya, pasti lu udah bosen ya. Aduh, Lu pakai seragam APD itu gimana tuh? awal-awal sih gerah. Jadi kayak ada 2 macam gitu, ada yang sekali pakai, ada yang bisa dicuci kan. Nah, yang sekali pakai itu ada yang dari Wuhan, itu panasnya luar biasa. Itu apa sih parasut? Lo tau karung beras gak? Oh, Tapi kalau yang bisa dicuci masih enak sih, masih adem. Ada yang itu bisa bener-bener dicuci. yang nggak bisa masuk udara sama sekali. Iya. Tapi kan Jadi lu kayak rumah kayak sakit lo kan pakai ada baju AC. sauna nggak sih? Tetap nggak ngaruh. Serius, percaya deh, nggak ngaruh. Beneran nggak ngaruh. Yes. Lu masker berlapis-lapis. Untuk masker sendiri gue tetap pakai N95, di luarnya baru gue pakai masker bedah. Kenapa di luarnya? Karena dia untuk menyaring lagi gitu loh. Jadi dari luar kita udah nyaring 3 kali. Karena terus di N95 sendiri kita nyaring lagi. Jadi percuma kalau masker bedahnya di dalam. Malah nanti akan ada yang molos. Oh. Jadi yang benar adalah N95 dulu, baru masker bedah. Tapi untuk kayak misalnya nggak ketemu banyak orang, masker kain boleh lah. Gua pakai masker kain sih. Gitu. Lo pakai kumis saya, dinaikin. Begini ya. Kan sempet masker tuh susah dapet. Sarung tangan susah dapet. Betul. Nah, kalian sebagai dokter gimana itu ya? Kita sih dapet guys, nggak usah bingung. Iya kan? Ya karena kan gue di pemerintahan ya, yang nggak dapet itu biasanya swasta sih. Swasta Kayak, dan umum kayak gue. Ya lo mau ngapain pakai APD? Iya. Lo kan pakai, istilahnya pakai sarung tangan yang plastik itu tuh yang buat mama. Itu juga bisa. Tapi yang sarung tangan karet itu sebenarnya lebih bagus apa yang plastik buat? Sebenarnya untuk proteksi kita lebih bagus, tapi kan lo nggak tahu cara bukanya gimana, cara masangnya gimana. Jangan sampai karena salah cara pasang, cara buka, lo malah ketularan dari situ. Gitu. Sampai sebegitu ya? Yes. Hebat deh lo. Yes, dan gue pakai sarung tangan karet itu kalau misalnya mau nge-swab aja sih. Sama kalau masuk ruang pasien. Dan itu gue double. Jadi sewaktu-waktu kayak misalnya hidung gue gatel, nggak mungkin kan gue pakai gini langsung. Jadi gue buka yang lapisan luarnya. Tapi jangan itu dulu guys. Gini aja. Makanya gue bilang nih dokter gaul. Agak-agak sedikit sakit jiwa. Oke, itu seru juga Pak ya? Seru sih, kalau buat gue seru banget. Ya karena lo emang mau cari tantangannya di sini. Iya, betul. Dan lo nggak capek Pak? Jujur. Kalau gue sih modelnya, kalau gue suka, gue nggak akan ngerasa capek. Jadi kalau misalnya gue kerja dipaksa, kayak gini nih, nggak ada yang bercanda. Enggak. Dipaksa sih, tapi nggak dipaksa sih. Enggak lah, ini edukasi gila lo. Jadi kalau misalnya gue dipaksa, kayak misalnya gue disuruh apa, itu baru gue kayak aduh, ya, kan udah down duluan, terus kayak cepet capeknya gitu. Ini karena gue suka, gue ketemu pasien, dan gue tuh modelnya mau sebad mood apapun, ketemu pasien gue masih bisa senyum. On gitu ya? Yes, stay on. Jadi misalnya gue habis berantem sama siapa, sama cowok gue, apa sama siapa, ketemu pasien saya, oh iya selamat siang Bapak, itu gue pasti begitu, karena gue menyukai pekerjaan gue. Udah berapa lama sih Pak jadi dokter? Berapa lama ya? 9 tahunan lah. Lo tau gak sih guys, gue gak nyangka kalau dia tuh dokter, tau gak lo? Sampai dia ketemu gue di tempat praktek gue sendiri. Tempat sendiri, Okay. akhirnya dia dokter. Walaupun gue sebenernya sepupu yang gak percaya dia dokter adalah gue. Oke, ternyata lo dokter. Oh lo dokter Pak ya, gue baru tahu gitu. Pak, masalah sensitif boleh gak nih Pak? Oke. Ya. Kamu udah punya pacar? Ya, alhamdulillah udah mau 3 tahun. Ada. Ini hubungan terlama gue ini. Hubungan terlama lo ya. Anak menyetujui?
Alhamdulillah mereka deket sih, tapi gue belum mempublish ke dia bahwa kita pacaran. Tapi Jadi udah sering anak jangan nonton ini ya anak. Tapi udah pernah sering ngajak dong. Dia sering datang ke rumah, kebetulan dia kan kayak bisa benerin rumah, jadi dia yang renov. Kurang rumah ajar gue loh. sekarang. Jadi Nggak, pacar pakai lu tukang, tukang. pakai Oh, tukang. supervisi. Iya, Oh, oke. dia mandornya mandor. Mandor. Oh, oke. Mandor ya, bukan mandra. Mandra lu. Mana gua? Terus, Pak, nyokap gimana persetujuannya? Oke. Belum tahu juga. Mak jangan nonton mak, aduh. Gua share ke mak lo. Jangan dong. Cuma gitu. Enggak sih, maksudnya gue belum mau bahkan di media sosial gue pun gue belum kasih unjuk gitu mukanya. Lo Lo pakai sih tahu stiker. ya, lo kan tahu. Lo pakai stiker. Tapi jangan bilang ya, Bor. Dodol. Jadi nggak sengaja gue nggak publish. Kenapa? Karena masih banyak impian gue yang mau gue capai sih. Kayak sekarang gue alhamdulillah keterima S2, tapi bukan spesialis. Apa tuh? S2 biomedik sih gue. Gila ya. Kan makan waktu itu. Ya, dan itu juga tadinya gue asal-asalan. Asalnya gue iseng-iseng kan, udah cobain gitu kan. Berapa lama itu kan? Gue bisa berharapnya sih gagal tadinya ya. Gue cuma mau tahu tes sekolah lagi tuh kayak apa. Ternyata malah lolos guys. yang nggak mau malah mau. Yes. Yang Jadi mau ya malah nggak udah. mau. Ya manusia lah ya. Ya, Tapi kan itu lama, Pak. enggak sih kalau untuk S2 dia paling cepat 2 tahun. Yang lama itu spesialis. Oh, jadi ini bukan spesialis. Bukan. Oh, bukan Spesialis belum ada duitnya. Ya, mahal ya. Kenapa sih dokter selalu mahal biayanya? Ya karena pekerjaannya itu menantang maut. Kalau kata gue. Oke. Kalau menurut gue sih ya worth it lah kalau spesialis itu mahal. Pertama pendidikan dia susah. Terus lama, makan waktu segala macem, ngabisin duit, ya wajar lah. Jadi Makanya mohon dokter itu bersabar ada ya. spesialisnya mahal ya bayarannya ya. Cuman gue yang murah karena pakai BPJS. Ayo memiliki BPJS. Ini aja gratis. Gratis bener. Terus by the way, Pak, kalau garda terdepan ini totalnya berapa dokter sih? Udah ratusan. Udah ratusan sih sekarang. Awal-awal yang pada susah sih. Kalau sekarang mah udah tahu, oh udah disediain APD, udah disediain apa-apa. Jadi udah pada bangun sekarang, udah banyak. Oh, seru ya, Pak ya. Iya. Bahkan yang baru-baru lulus pun dokternya udah pada daftar. Seru Kalau gue banget. sebagai volunteer bisa nggak sih? Bisa, nanti jadi akan ada bagiannya. Barangkali lu bisa jadi volunteer tukang bersihan, oke? Gajinya kan lumayan tuh. Lumayan ya. Bener, Bu. Gak apa-apa, yang penting gue tidak pernah melihat seberapa Iya. banyak gue dibayar. Yang penting gue membantu orang. Kayak gini aja lah, lo berkontribusi sama Indonesia. Ya, Jangan kan? tanya apa yang negara kasih ke lo. Iya, bener. Jangan Tapi- tanya apa yang lo kasih ke Iya. negara. Ya, balik lagi kontribusi gitu Betul kan. sekali. Ada rencana merit? Kan udah dibilang tadi, belum kepikiran sih ke sana. Tapi ada dong. Ya, mau. Kalau ditanya, ya mau. Kalau ditanya sama siapa ya sama yang sekarang sih kalau bisa. Saya Mas apa? Jangan. Mas Ini ada X. nggak sensornya? Mas X. Gue tau Mas, pacaran jangan lu. nonton ya Mas. Gue tau pacaran lu. Yes. Ya yang tahu teman-teman kayak real aja sih, kalau medsos enggak. Ntar dulu deh. Takutnya ntar kalau misalnya amit-amit putus, tanya lagi. Iya, jangan lah ya. Iya. Jangan dulu. Tapi berarti lu semenjak jadi garda terdepan ini, lu agak kurang bergaul dong. Bener banget. Sampai banyak sih temen gue yang, lu kenapa sih ini banget, kayak susah banget sih ini. Ya gue berusaha menjelaskan, gue nggak bisa, gue gini ya, kayak ini aja kan janjiannya kita. Ya nggak sih, sampai akhirnya baru bisa sekarang. Sekian lama ya. Yes. Bahkan untuk latihan aja, aduh
Maaf dia. ya coach. Maafkan kami yang Oh, coach coach kami. captain. Maafkan aku ya captains. Captains. Berarti lo agak sedikit membesar ya. Oh, bukan lagi. Berapa Bukan naik lagi. kilo? Berapa kilo naik? Naik sih nggak banyak ya, cuman Tapi view lu kelihatan. serius, gue naik View gak lu banyak, kelihatan. cuman 5 kilo. Untuk cewek 5 Iya, kilo banyak. banyak lah. Kalau cowok bisa lah gitu. Oke. Jadi Tapi makan gue nggak banyak, jadi tetap ya pandemi ini bukannya jaga imun itu bukannya makan apa yang lo mau, tapi tetap gizi seimbang. Itu sih kuncinya. tapi lu tetap olahraga kan? Nggak sempet kayak olahraganya paling jalan kaki 30 menit udah. Emang berapa sih waktu kerja lu untuk sebagai garda terdepan ini? Kadang nggak nentu, kadang bisa sampai malam, kadang cuma sampai sore. Pernah nggak 24 jam? Pernah banget. Wow. Yes. Dan lu di penempatan di Turi? Penempatan gue masih di RSUD sih, RSUD ya? Wisma Atlet Iya. maksudnya. Enggak, gue untuk ke Wisma Atlet waktu untuk kerja gue di kantor nggak bisa, nggak dikasih. Nggak dikasih. Jadi ke RSUD. RSUD. Oh, oke. Jadi banyak juga ya Pak ya? Yes, banyak banget. Makanya guys, jaga diri baik-baik. Ada nggak sih Pak tetangga lu yang mudah-mudahan amit-amit ya? Tetangga lu ada yang kena nggak sih sebenarnya? Di daerah Saat ini sih belum sih. Cempaka Putih. Apa karena gue nggak tahu ya, gue jarang pulang Iya ya sih, ya. ampun. Jadi hari ini dia gue culik sebenarnya untuk ke Bisik. Maaf ya. Gak apa-apa. Jadi- Tapi gue mau mengenai olahraga, gue masih sempetin renang sih. Ah, Anak oke. gue kan gue kasih les renang karena biar gue juga ikut renang. Itu aja sih paling gue. Sisanya ya itu jalan kaki 30 menit. Kadang-kadang nyempetin ke zone E. Dia waktu pas pertama kali lo dari udah lama vakum nggak Yes. olahraga, pas ketemu dia berapa kilo? Dan semuanya memaki gue. Nah, Astagfirullahaladzim. Iva ya Allah. Semuanya pada ya ampun, gembrot banget. Gue bilangnya kulkas 2 pintu. Oh my god, jahat emang dia. Tapi gue walaupun jahat, gue kan sayang sama lo. Yes, Boleh yes, pegang yes, nggak sih? yes, yes. Udah cuci tangan belum? Oh, ya. Ada nggak Pak pesan buat gue dan yang lainnya itu untuk lo harus gini gitu, biar nggak salah langkah lagi, biar nggak nambah angka-angka ini lagi gitu loh. Oke, yang paling penting sih yang pertama adalah jangan berkerumun ya, karena di kerumunan itu kita nggak tahu siapa yang bawa virus, siapa yang udah positif, siapa yang masih sehat gitu kan, siapa yang punya penyakit bawaan kayak dia, bawaan gila maksudnya. Oh enggak ya. Gue mau gila dari lahir. Terus jaga kebersihan tubuh, mau makan cuci tangan, itu yang paling penting. Cuci tangan pakai sabun ya, jangan cuma kuprak pakai air. Lagi nih yang biasa makan di pinggir jalan ya, paling nggak sediain hand sanitizer kalau misalnya memang nggak ada sabun. Kalau terpaksa ya untuk makan, tapi untuk makan prefer tetap pakai sabun. Terus yang kedua pakai masker ya, kalau bisa masker bedah. Kalau Masker nggak apa? ada masker bedah. Oh, masker bedah. Yes. Kalau nggak ada ya udahlah pakai masker kain juga nggak apa-apa sih. Masker bedah juga udah murah kok sekarang. Iya, sekotak udah Ya, 20.000 30.000 ya. Terus jaga kesehatan, makan makanan seimbang. Kalau misalnya nggak sakit baru boleh olahraga ya. Kalau lagi udah mulai gejala apa batuk atau apa, kalau bisa jangan olahraga dulu atau dikurangin olahraganya gitu. Karena kenapa nanti kesian badannya malah capek. Flu aja kita harus bed rest kan, apalagi ini yang Gua- flu spesial. Agak-agak jadi orang tuh jadi parno kalau flu, aduh gue covid kali ya. Covid tidak. Apalagi flu takut orang ke dokter sekarang, takut Iya. bilang covid gitu. Jangan takut ke dokter karena kita dokter sendiri beberapa udah banyak tahu lah gejalanya COVID kemana ya. Mungkin masyarakat awam juga udah tahu kayak misalnya hilang penciuman, hilang perasa kalau misalnya pas makan atau apa. Terus ada demamnya biasanya tinggi banget. Jadi nggak cuman kayak 38, bahkan ada yang 40, ada yang 39 suhunya. Terus badan lemes banget, ada yang beberapa batuk.
Banyak juga ya Pak ya? Yes, makanya satu-satunya untuk konfirmasi adalah tetap swab. Jangan takut untuk di swab. Kalau swab itu kan lumayan mahal. Enggak, misalnya kamu takut ke dokter karena takut dibilang COVID, ya minta swab aja. Saya dokter bilang jangan-jangan kamu COVID, minta swab aja. Gak boleh dokter langsung menjudge ini COVID. Oke. Ya, buat dokter di luar sana awas tadi. Tuh dengerin tuh dokter di luar sana. Tapi kan kadang-kadang kan sosial media saat ini di pandemi ini banyak juga yang mengatakan bahwa inilah itulah perintilan lah nanu lah gitu. Nah lu sebagai dokter ketampar nggak sih dengan sosial media yang nggak bener, hoaxnya lebih banyak ketimbang benernya? Kalau misalnya gue pikirin terus, ya gue nggak bakalan kerja, gitu aja gue. Kalau misalnya memang nggak bener, ya gue berusaha kasih tahu apa yang bener. Tapi kalau tetap lebih percaya hoax, ya sudah. Gitu. Gue tidak pernah memaksakan. Ya kalau mau merasakan sendiri silakan. Gitu sih. 14 hari oke lah ya, gitu. Belum tentu. Belum tentu ya? Ada yang sampai sebulan malah di karantina. Wow. Makanya pokoknya jaga diri baik-baik aja sih, kata gue. Oke, Untuk baik. yang suami istri, kalau bisa jangan ciuman dulu kalau sakit, masa bandel. Bukan suami istri aja ya. Bisa aja nih IP. Ya wes kalau gitu Pak makasih ya. Oke. Informasinya ini bermanfaat banget, terutama buat gue juga pribadi karena ini kan memberikan edukasi yang edukasi yang penting di situasi pandemik ini gitu. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Mudah-mudahan bermanfaat buat ya. gue, buat lo, buat semua yang nonton fisik. Nah, lu abis ini wawancara lu balik lagi nih ya? Enggak lah, pulang. Oh, pulang. Kan udah izin nih. Udah izin ya? Spesial. Ah. Gue izin lari dari kerjaan spesial Demi fisik soalnya gitu. Demi fisik, demi Zone 8 tentunya. Zone 8 tentunya. Oke, guys, terima kasih for watching. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, follow Instagramnya Berbisik, sama kepoin Instastory-nya Berbisik karena ada kejutan menarik buat lo semua. Ipah, makasih. Okay. Terima kasih semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye.